Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Jangan lupa untuk sholat duhanya dan merojaah hafalan-hafalannya. Tetap semangat ya anak-anak kalau kita belajar di rumah saja. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, yaitu mengenai udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, kita harus mensyukuri karunia Allah ya, yaitu seperti berupa udara bersih. Udara bersih itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada makhluknya. Udara bersih itu bisa menjadi kotor bila kita tidak menjaga lingkungan. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Itulah yang sesuai dengan keterkaitan kita pembelajaran hari ini. Silahkan dibuka halaman 20 ya anak-anak, yaitu ayo membaca. Silahkan kalian literasi dulu mengenai peringatan Hari Menanam Pohon Nasional. Baik anak-anak, kalian sudah selesai ya literasinya. Coba sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Guru ingin tahu dulu nih, ide pokok apa yang telah kalian dapat dari paragraf-paragraf literasi mengenai peringatan Hari Menanam Pohon Nasional yang tadi kalian telah baca. Coba, mari kita sebutkan bersama ya. Dari literasi yang tadi kalian baca, kita menemukan beberapa ide pokok. Nah, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan serta sedikitnya usaha reboisasi. Itu bisa menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar karena kondisi hutan yang gundul akan menyebabkan kualitas oksigen yang semakin menurun. Kemudian kita sudah tahu bahwasanya peringatan Hari Menanam Pohon Nasional itu terjadi pada tanggal 28 November 2015, yaitu penting untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pohon. Itu diutarakan oleh pakar lingkungan Universitas Indonesia, yaitu Muhammad Hasroel Thoyyib. Kemudian ide pokok selanjutnya, adapun Hari Menanam Pohon Nasional itu kembali lagi tadi kita bahas, yaitu diperingati pada tanggal 28 November 2015. Sementara Hari Pohon Sedunianya diperingati pada tanggal 21 November 2015. Ide pokok selanjutnya, menurut pengamatan tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Jogja, penebangan pohon secara sembarangan, yaitu bisa merugikan manusia dari sisi biologis, juga dari sisi ekonomi. Kemudian selanjutnya, pohon-pohon yang ditebang dengan asal-asalan akan berpengaruh pada ekosistem yang ada. Jika keseimbangan alam terganggu, dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia. Itu adalah beberapa ide pokok dari literasi yang kalian baca. Sampai sini paham ya anak-anak? Kegiatan selanjutnya, kalian lengkapi peta pikiran yang ada di halaman 22, yaitu melengkapi peta pikiran dari teks Hari Menanam Pohon Nasional yang tadi telah kalian baca. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu tentang kapan, kemudian di mana lagi akan dilakukan, kemudian pohon apa yang ditanam, kemudian mengapa kita harus menanam pohon, kemudian siapa yang melakukan, dan yang terakhir ada apa yang dilakukan. Dari 6 pertanyaan tersebut, silakan kalian isi. Selanjutnya, silakan kalian baca teks mengenai musyawarah. Silakan kalian baca teks tersebut dengan amati dan pahami dengan baik anak-anak. Silakan dilihat halaman 23. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu kalian kelompokkan jenis kegiatan musyawarah itu sesuai pada tempatnya. Contoh di sini ada masalah yang dimusyawarahkan. Contohnya yaitu kerja bakti kampung.
Dan ada bagan tempat pelaksanaan musyawarahnya, tinggal kalian pilih. Kerja bakti kampung itu jenis kegiatannya ada di mana? Di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Tinggal beri kalian tanda centang. Selanjutnya, dari nomor 2 sampai nomor 10 silahkan dikerjakan sendiri ya. Baik, anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang identifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, tanah untuk lahan pertanian. Sumber daya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, sandang, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi berupa pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Baik, kita akan identifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi satu persatu. Yang satu atau yang pertama yaitu ada pertanian. Pertanian itu adalah kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah. Tanah subur mendukung pertanian. Pertanian menghasilkan bahan makanan. Jenis makanan yaitu seperti makanan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Jenis makanan pokok adalah beras, jagung, ubi, ketela, gandum, dan sagu. Makanan pokok banyak ditanam petani. Jenis sayuran adalah kangkung, bayam, sawi, buncis, dan wortel. Jenis buah-buahan adalah semangka, melon, dan nanas. Tanaman tersebut berumur pendek, artinya dipanen dalam 3 bulan. Itu dari pertanian anak-anak. Selanjutnya ada perikanan. Perikanan memanfaatkan sumber daya air seperti laut, sungai, dan danau. Penduduk yang menangkap ikan di laut disebut nelayan. Itu adalah profesinya ya. Hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ikan dapat dibudidayakan misalnya di kolam, empang, atau tambak. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan dapat memanfaatkan sumber daya alam, misalnya tumbuhan, air, dan tanah. Tumbuhan bahan pakan ternak, misalnya rumput dan dedak. Air untuk minum ternak. Kemudian tanah untuk kandang dan tempat pengembalaan. Banyak penduduk memelihara ternak. Mereka disebut peternak. Misalnya peternak unggas, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Hasilnya yaitu merupakan sumber daya hewani. Misalnya seperti kulit, telur, susu, daging, dan tenaga. Selanjutnya ada kerajinan. Sumber daya alam digunakan sektor kerajinan, misalnya bambu, kayu, dan tanah liat. Kerajinan mengolah sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, dan tanah. Kemudian ada industri. Industri itu membutuhkan sumber daya alam, misalnya hewan, tumbuhan, hasil tambang, batuan, dan sumber daya energi. Hasil tambang yaitu adalah bahan baku industri, misalnya besi, emas, perak, timah, tembakau, dan lain-lain. Kemudian ada perdagangan. Perdagangan yaitu membutuhkan sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam diperdagangkan, misalnya hewan, tumbuhan, dan sumber energi. Sumber daya merupakan bahan baku dan barang jadi. Sumber daya alam diperdagangkan di masyarakat, misalnya di warung, toko, atau pasar. Selanjutnya ada pertambangan. Barang tambang yang ada di Indonesia itu terdapat 3 jenis anak-anak, yaitu barang tambang logam, kemudian bukan logam, dan yang ketiga mineral. Hasil tambang Indonesia tersebar tidak merata dan jenis barang tambang yang dihasilkan satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Contohnya yaitu emas, perak, timah, tembaga, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kehutanan. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hutan menghasilkan kayu untuk membuat rumah, misalnya bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Jenis kayu di hutan adalah jati, meranti, kamper, keruing, dan ulin.
Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, yaitu Sulawesi dan Papua. Kayu jati dihasilkan di daerah Jawa Tengah. Kayu cendana banyak dihasilkan di NTT. Kemudian akasia dan rasa mala dihasilkan di daerah Jawa Barat. Rotan dihasilkan dari daerah Kalimantan, Sumatera Barat. Anak-anak, dari 8 hal tersebut adalah identifikasi dari jenis usaha dan ekonomi. Kalian paham ya sampai di sini? Anak-anak, selanjutnya ayo kita berlatih, yaitu kita mewawancarai orang sekitar. Jadi, kalian silahkan mewawancarai orang sekitar. Boleh yang berada di rumah. Kalian mewawancarai informasi-informasi yang pertama yaitu mengenai jenis usaha yang dilakukan. Yang keduanya itu hasil dari jenis usaha yang dilakukan. Kemudian selanjutnya bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut. Selanjutnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada kesulitan atau kendala yang mungkin dihadapi. Dari informasi yang kalian digali itu, buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kalian wawancarai. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, silakan kalian membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Setelah kalian melakukan atau menulis daftar pertanyaannya, silakan kalian lakukan wawancara dengan baik. Ajukan pertanyaannya dengan sopan dan berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. Kemudian catatlah hasil wawancara kalian di buku tulis kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan dan semangat selalu. Anak-anak, ingat manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus semangat anak-anak walau belajar di rumah saja. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.